Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih dalam misi pembunuhan Luo Feng. Saat ini, 3 kesatria alam semesta dari aliansi ras iblis terbang beberapa ratus juta mil jauhnya dari Luo Feng. Meskipun mereka bukan ras iblis, mereka mengikuti perintah dari leluhur iblis mimpi. Kita tidak jauh dari Luo Feng manusia itu. Menurut informasi dari aliansi ras iblis, kita dapat menemukan manusia itu kapan saja. Jinnya dan Buya, kita harus berhati-hati sekarang. Begitu kita menemukan manusia Luo Feng, kita harus terus mengikutinya. Hadiah dari aliansi sangat besar, kata seorang pria pendek berjanggut berdarah. Kami mengerti, kata 2 pria pendek lainnya. Mereka semua berasal dari ras yang kuat, tetapi mereka semua termasuk dalam aliansi ras iblis. Kakak, kita jauh lebih lemah dari Luo Feng, dan kita pasti akan mati jika kita terjebak di domain sungai 9 harimaunya. Karena itulah kita perlu berhati-hati dan jangan terlalu dekat dengannya. Kita harus berada setidaknya 19 juta mil jauhnya dari tanah. Dan dengan melakukan itu, kita dapat melihat lebih dari 300 juta kaki persegi. Selain itu, informasinya jelas bahwa tidak banyak kesatria alam semesta dari ras lain. Jika kesatria alam semesta yang kita lihat tidak ada dalam informasi, kemungkinan besar itu adalah Luo Feng. Saya mengerti. Ketika aliansi itu sangat berhati-hati, ketika Master Banov tiba, dia segera mengendalikan seluruh bintang asli, dan dia tahu setiap makhluk agung di bintang asli. Dia merekam semua kesatria alam semesta dari ras lain di dekat Luo Feng dan menyampaikan informasi tersebut kepada semua anggota dari aliansi. Saat ini, 3 jejak cahaya terbang di langit. Lihatlah! Ketika pria itu melambat dan melihat seorang pria berlapis perak dan bersayap perak, Luo Feng tidak sedang menyamarkan dirinya. Sebaliknya, dia menunjukkan identitas aslinya. Itu Luo Feng! Kami telah menemukan Luo Feng! Itu dia! Mereka semua bersemangat dan cemas. Mereka tidak menyangka akan menemukan Luo Feng secepat itu. Jinnya, Buya, ini kesempatan besar. Pria berjanggut berdarah itu mengirimkan suaranya. Menjauh darinya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika kita terbunuh, aliansi akan menghidupkan kita kembali. Oke, 2 lainnya mengangguk. Ada janji dari aliansi bahwa jika seseorang terbunuh, mereka akan dibangkitkan dan harta karun sejati yang hilang akan dikembalikan. Dan semakin banyak seseorang berkontribusi, semakin banyak dia akan diberi hadiah. Itulah sebabnya semua makhluk agung mengabdikan semua upaya mereka. Tinggal 30 juta mil darinya. Kita bisa pergi ke 3 arah. Kami tidak bisa membiarkan dia lolos, dan kami harus memberikan kontribusi yang besar dan mendapatkan hadiah yang besar, kata si jenggot berdarah. 2 lainnya juga mengangguk. Mereka berpisah dan mencoba mendekati Luo Feng. Semua kesatria alam semesta dari ras makhluk berjanggut berdarah. Semua kesatria alam semesta dari ras makhluk berjanggut berdarah berkumpul di wilayah rahasia alam semesta kecil. Mereka memiliki ruang virtual di mana mereka dapat menyampaikan informasi kembali ke ras mereka dengan segera. Dan kemudian, para senior dalam rasnya akan menyampaikan informasi kepada para senior dalam aliansi ras iblis. Kami telah memastikan koordinat Luo Feng, dan ada 3 kesatria alam semesta yang mengikutinya. Kesatria alam semesta lain sedang mendekatinya juga. Semua kesatria alam semesta, tuan alam semesta, dan bahkan master alam semesta mendekati koordinat baru secepat mungkin. Saat ini, gelombang emas berputar menutupi 90 juta kaki persegi
Tetapi tiga kesatria alam semesta dari klan Buhan menjaga jarak. Luo Feng menginjak ombak dan berteriak, "Mundur, dan aku akan mengampuni hidupmu." Hahaha, Luo Feng, apa kau bercanda? Kami tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkan hidup kami. Kami 6 juta mil jauhnya dari domain sungai 9 harimau. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami? Kamu memang kuat, tapi kami jutaan mil jauhnya darimu. Luo Feng, ini asapmu. Semua makhluk hebat dari aliansi kita sedang berpacu ke arahmu. Itu tidak akan membantu. Bagaimanapun kamu mencoba menyamar, berhenti berlarilah. Luo Feng, ini asapmu. Semua makhluk hebat dari aliansi kita sedang berpacu ke arahmu. Itu tidak akan membantu. Walaupun kamu mencoba menyamar, berhenti berlari. Semuanya tertawa dan terlihat percaya diri. Luo Feng hanya mengerutkan kening. Jika dia terus diawasi, rutenya akan terungkap dan tiga aliansi akan dengan mudah mengetahui di mana dia berada. Aku harus menggunakannya. Saya perlu menunjukkan keahlianku, pikir Luo Feng. Luo Feng berdiri diam dan menatap ketiga kesatria alam semesta dari ras lain di kejauhan. Aku tidak ingin membunuhmu. Jangan salahkan aku, karena kamu terus mengikutiku, kata Luo Feng. Dia hanya berdiri diam, yang membingungkan ketiganya. Mengapa Luo Feng tidak lari? Bukan urusan kami lebih santai jika dia tidak lari. Tepat saat ketiga pria berjanggut itu mengirimkan suara mereka untuk berbicara satu sama lain, ada makhluk yang bersinar di tepi gelombang emas dan menghilang. Kemudian muncul kembali dalam sekejap sejauh 6.000 mil lagi. Ratusan bayangan bersinar dan mendekati ketiga kesatria alam semesta itu yang membuat mereka takut. Ini teleportasi. Tidak ada yang bisa melakukan teleportasi pada bintang asli, bahkan tidak untuk master alam semesta. Itu pasti teknik warisan. Mereka semua panik. Setelah hanya 3 detik, tubuh Mosa tiba di tempat pria berjanggut hitam itu. Setelah hanya 3 detik, tubuh Mosa tiba di tempat pria berjanggut hitam itu berada, dan pedangnya menjadi cahaya kemasan yang bersinar. Cahaya kemasan itu tajam, dingin, dan cepat. Ah! Pria berjanggut hitam itu melambaikan palu dan perisainya, mencoba untuk membela diri. Pang! Meskipun tubuh Mosa lebih lemah dari tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh buminya, itu masih seorang kesatria alam semesta dengan gen kehidupan tingkat 100 kali, dan dia melakukan teknik pamungkas master alam semesta, cahaya emas. Tubuh dewa pria berjanggut hitam itu bergetar dan dimusnahkan. Tidak, bagaimana itu mungkin? Dua kesatria alam semesta lainnya ketakutan setelah melihat teman mereka tewas dalam satu serangan. Makhluk berjanggut berdarah itu mulai melaporkan informasi tersebut dan berkata, dia mampu melakukan keterampilan seperti teleportasi, keterampilan yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk hidup khusus seperti klan Mosa, dan itu sangat kuat. Satu serangan dapat membunuh kesatria alam semesta senior. Setelah 2 detik, kesatria alam semesta lainnya terbunuh. Setelah 4 detik, kesatria alam semesta terakhir terbunuh. Pertarungan pun selesai. 3 kesatria alam semesta telah terbunuh dalam 10 detik. Tidak ada yang bahkan bisa melawan. Luo Feng segera mengambil harta karun itu dan menyingkirkan domain 9 sungai harimau. Sebuah aliansi dari 3 ras. Mata Luo Feng berbinar tajam. Aliansi 3 ras mendapatkan informasi dari 3 kesatria alam semesta yang baru saja meninggal. Ada rekaman yang menunjukkan api hitam tubuh dewa Luo Feng. Hal ini menyebabkan ras iblis, ras robot, dan ras serangga menyimpulkan bahwa Luo Feng memiliki teknik klon. Tubuh itu adalah tubuh Mosa. Dia bisa melakukan teknik warisan domain, dan dia memiliki teknik warisan duplikat. Namun, ras Mosa pandai bersembunyi dan kabur, tapi mereka tidak pandai bertarung. Dia membunuh seorang kesatria alam semesta senior dengan 1 serangan. Apakah dia benar-benar menjadi master alam semesta? Para senior dari 3 ras semuanya terkejut. Di bintang asli nomor 02933,
Tiga kekuatan teratas yang terdiri dari aliansi ras iblis, aliansi ras robot, dan aliansi ras serangga telah bergabung dalam upaya untuk memburu dan membunuh Luo Feng. Berita tentang pergerakan besar seperti itu secara alami akan menyebar ke kekuatan lain seperti aliansi wilayah utara dan aliansi 9 wilayah yang semuanya untuk sementara pindah dari wilayah sumber badai. Pada saat itu ada total 2102 kesatria alam semesta dari aliansi klan serangga di bintang asli ini dan 1906 kesatria alam semesta dari aliansi ras robot. Sementara aliansi iblis memiliki jumlah terbesar dengan basis besar dan jumlah total kesatria alam semesta yang hadir adalah 5.230. Secara keseluruhan, jumlah total kesatria alam semesta melebihi 9.000 dan ini hanya jumlah awal. Pada saat itu, masih ada kesatria alam semesta lain yang bergegas ke bintang asli itu. Mungkinkah ada kekuatan sebesar yang dimiliki seorang master alam semesta? Apakah ada pada tubuh Mosa? Makhluk hebat dari ras robot terbang di udara, menggelengkan kepalanya dan mencibir. Jadi, untuk semua yang hadir di zona bahaya yang bukan anggota salah satu dari 3 aliansi, semuanya akan dibunuh. Sungguh lelucon bahwa hanya satu Luo Feng bisa membuat keributan sebesar ini. Zona bahaya mengacu pada area dengan radius 3 miliar mil dengan Luo Feng sebagai pusatnya. Jumlah kesatria alam semesta dari 3 aliansi dalam zona bahaya ini secara bertahap meningkat. Ini kesatria Diving Sail, makhluk hebat dari ras robot yang dengan santai meluncur di udara saat dia berkomentar. 3 aliansi dari awal perburuan sampai sekarang telah melihat pemusnahan kesatria alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, para petinggi dari 3 aliansi telah berkomitmen untuk berjanji bahwa mereka akan membalikan waktu dan ruang untuk membangkitkan mereka yang telah meninggal dan untuk mengembalikan harta mereka yang telah meninggal dan menjalani kebangkitan. Jika tanpa banyak kesatria alam semesta yang mau mengambil resiko, rencana berburu ini tidak akan pernah terlaksana. Kesatria Diving Sail adalah tuan alam semesta dan telah menjelajahi bintang asli sebagai pengembara yang sendirian. Dengan santai dia terbang, tapi matanya terus-menerus mengamati sekelilingnya, mengamati setiap jejak kehidupan dari bunga dan rerumputan hingga air danau. Setelah terbang beberapa lama, mata kesatria Diving Sail berbinar saat dia melihat cahaya perak yang berada di kejauhan, hampir 60 juta mil jauhnya. Di tengah cahaya perak itu adalah seorang pria berambut hitam dengan baju besi perak dan sayap perak. Manusia Luo Feng. Kesatria Diving Sail segera menutup jarak di antara mereka, tetapi bersiap untuk menjaga jarak. Aku telah menemukan Luo Feng. Koordinat barunya adalah... Kesatria Diving Sail segera melaporkan kerasnya. Tiba-tiba di tempat komando utama dari 3 aliansi, setelah menerima koordinat terbaru keberadaan Luo Feng, tempat baru ditambahkan ke diagram yang menunjukkan rute pergerakan Luo Feng. Para petinggi segera mengirimkan perintah agar lebih dari 9.000 kesatria alam semesta bergerak menuju koordinat keberadaan terakhir Luo Feng. Sekitar setengah jam kemudian, cahaya kemasan yang tajam dan dingin membelah udara. Meskipun kesatria Diving Sail melakukan yang terbaik untuk menangkal serangan, ia masih seperti semut yang menghadapi truk yang melaju kencang. Pedang dingin itu mengiris menembus baju besinya. Dampak mengerikan segera mencapai batas maksimum dari harta karun sejati senior itu. Wang! Tubuh dewa yang tingginya hampir 30 kaki merasakan guncangan hebat, lalu menghadapi kehancuran total. Saya memiliki armor harta karun sejati senior, tetapi saya masih tidak dapat menangkis satu serangan dari tubuh Mosanya. Apakah dia benar-benar master alam semesta? Untungnya, saya telah menyimpan hartaku yang paling penting di negara dewaku. Pikiran seperti itu terlintas di benak kesatria Diving Sail saat dia merasakan seluruh tubuh dewanya hancur. Tubuh Mosa menyimpan harta karun sejati yang tertahan di udara dan berkata dengan lembut, Kesatria Diving Sail,
tidak membawa harta karun sejatinya yang paling terkenal. Meski begitu, saya masih mendapatkan cukup banyak, kata tubuh Mosa. Membunuh satu tuan alam semesta, saya bisa mendapatkan lebih dari membunuh 10 kesatria alam semesta senior. Saat ini, Luo Feng berdiri di permukaan air sungai 9 harimau, sementara dia menunggu tubuh Mosa kembali. Kemudian, dengan satu pikiran di benaknya, dia memanggil tubuh Mosa kembali ke cincin dunianya. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan pedang hantu yang diambil tubuh Mosa untuk menjalankan misinya. Pedang hantu adalah harta karun sejati tingkat atas. Itu perkasa dan sangat kuat. Dengan itu, dia bisa mencapai pembunuhan bersih dengan satu serangan. Ini hanya harta karun sejati tingkat atas. Jika ini adalah harta karun sejati tertinggi, apa kekuatan itu? Luo Feng berpikir sendiri. Ini kesatria alam semesta ke-16 dan tuan alam semesta pertama, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Saat dia menyimpan 9 sungai harimau dan memulai putaran pelarian cepatnya. Selama pelarian ini, ia bertukar antara tubuh buminya dan tubuh Mosa. Ketika dia dalam bentuk tubuh Mosa, dia akan menggunakan domain teknik bakat untuk mengubah posisinya dengan cepat. Setiap kesatria alam semesta dari 3 aliansi yang dia temui di sepanjang jalannya, ia telah membunuh tanpa sedikit pun belas kasihan, lalu mengklaim rampasan kemenangannya. Scene pun berganti. Ada selusin petinggi di wilayah komando utama dari 3 aliansi dan mereka semua mengamuk. Jumlah kesatria alam semesta dari 3 aliansi yang telah dibunuh oleh Luo Feng telah mencapai 115, yang mana ada 3 tuan alam semesta. Orang yang menyebalkan itu, biarkan dia menertawakan semua yang dia inginkan. Biarkan dia gila. Sekarang zona bahayanya menyusut, kemungkinan menemukannya sangat meningkat. Selain itu, Master Banov bergegas ke sini secepat yang dia bisa. Tidak lama lagi, Master Banov tiba. Area di mana dia bisa melarikan diri semakin kecil. Biarkan dia menikmati saat gila terakhirnya. Luo Feng terlalu kejam dan tingkat keberhasilannya dalam membunuh terlalu tinggi. Saat ini pada bintang asli, jumlah kesatria alam semesta yang berasal dari 3 aliansi telah melebihi 10.000 dan ada banyak yang telah memasuki zona bahaya, menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah kesatria alam semesta dari 3 aliansi di dalam zona bahaya. Semakin merepotkan Luo Feng untuk menyembunyikan jejaknya dan penyamarannya menjadi tidak ada gunanya. Kesimpulannya, tidak ada tempat di mana dia bisa melarikan diri. Saat Luo Feng mengubah arahnya, dia bertemu dengan 3 kesatria alam semesta dari 3 aliansi. Setelah membunuh mereka, dia menemukan dirinya menghadapi kesatria alam semesta lain dengan segera. Peluang untuk menemukan jejakku semakin tinggi, kata Luo Feng. Kesatria alam semesta ini menjaga jarak satu sama lain, dan itu akan merugikan tubuh Mosaku jika saya mengejar mereka. Sebelumnya, ketika saya bertarung dengan 4 kesatria alam semesta, saya hanya berhasil membunuh 3, satunya lolos. Mata Luo Feng memancarkan warna merah. Namun, karena kalian semua begitu gila sehingga tidak memberiku pilihan lain, maka lakukanlah. Ayo, kita bunuh. Semakin banyak dia membunuh, semakin haus darah Luo Feng. 240, 280, 320. Luo Feng menjadi gila dalam pembunuhan besar-besaran. Saat peluang untuk bertemu kesatria alam semesta dari 3 aliansi berlipat ganda, kecepatan Luo Feng dalam membunuh juga meningkat. Dengan setiap pembunuhan yang dia lakukan, Luo Feng memastikan untuk mengambil semua rampasan kemenangannya. Para petinggi dari 3 aliansi semakin marah. Luo Feng manusia, setelah membunuhmu, semua yang telah kamu ambil akan menjadi milik kami lagi. Master Banov, berapa lama lagi untuk mencapai Luo Feng? Dia telah mengubah keberadaannya. Tidak lama lagi, biarkan dia berjuang sedikit lagi untuk saat ini. Master Banov bergegas ke arah Luo Feng secepat yang dia bisa. Di seluruh bintang asli ini, ada 4 master alam semesta dari 3 aliansi yang telah tiba. Namun gangguan Master Longyan menghalangi mereka untuk memperluas wilayah waktu dan ruang di bawah kendali mereka.
di langit luas dari bintang asli dengan ketinggian yang sangat menjulang lebih dari 1,5 juta mil. Sosok raksasa yang melangkah keluar dari terowongan dan muncul di udara. Itu memiliki tubuh gunung yang sangat besar dengan 8 kuku yang menyerupai pilar surgawi dan 4 lengan yang panjang dan tebal. Tepat di tengah tubuh gunungnya ada bola mata yang sangat besar. Dia adalah kehadiran yang sangat kuat yang telah dibujuk aliansi iblis dengan tawaran yang sangat murah hati. Master Tongling. Master Tongling adalah makhluk hidup khusus yang lahir saat alam semesta lahir. Hahaha. Suara tawa Master Tongling menimbulkan getaran di perairan laut yang tak terbatas dan luas. Air hitam tak berujung menyebar dalam sekejap untuk menyelimuti lautan, hutan, gurun, rawa, dan daratan sepi. Seolah-olah dalam sekejap ia telah menyelimuti seluruh bintang asli. Seluruh bintang asli kemudian diselimuti oleh lautan hitam luas yang mengandung kekuatan penahanan yang menakutkan. Semua makhluk agung termasuk Luo Feng benar-benar diliputi oleh air hitam. Di tempat lain, Master Longyan dengan tubuh yang menjulang tinggi dan ekor naga besar yang menjulur dari pangkal tulang punggungnya yang menatap samudera hitam, dan di bawah kekuatan dewa yang membara, seluruh samudera hitam ditindas. Itu tidak bisa mendekat dengannya. Master Longyan berbisik, lautan gunung terapung. Master Tongling juga ada di sini. Mata Master Longyan berbinar prihatin. Mereka mengirim Master Tongling. Tampaknya mereka benar-benar menginginkan nyawa Luo Feng. Aliansi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Master Longyan berseru. Bahkan jika aliansi Hong mengerahkan semua upaya kita dan mengirim pencipta kabak besar untuk datang ke sini, ketiga aliansi juga dapat mengirim master tertinggi alam semesta untuk membatasi pencipta kabak besar, dan itu mungkin akan lebih berdarah nantinya. Kekuatan Luo Feng telah melonjak terlalu cepat. Kemajuannya mengintimidasi 3 aliansi, dan 3 aliansi yang telah bertarung satu sama lain telah mengesampingkan perseteruan mereka dan membentuk satu aliansi. Master Longyan menggelengkan kepalanya dan melihat ke daerah bahaya. Luo Feng, kamu sekarang sendirian. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menahan mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi Luo Feng saat ini. Aliansi 3 ras tidak mengetahuinya, begitu pula aliansi Hong. Hahaha, setiap orang yang mencoba menghentikanku telah mati. Tidak ada yang bisa selamat. Luo Feng tampak damai, tapi matanya berbinar dengan ganas. Binatang bertanu kemas secara alami haus darah, dan haus darah itu telah mempengaruhi Luo Feng. Untungnya, Luo Feng memiliki pikiran dan kemauan yang sangat kuat, yang dengannya dia dapat mengendalikannya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan pembantaian setelah dia sepenuhnya memahami hati dewa binatang. Semakin banyak dia membunuh, semakin cepat dia membunuh. 100, 200, 400, 800. Luo Feng benar-benar terserap dalam hati dewa binatang, dan dia membunuh setiap bentuk kehidupan di hadapannya. Makhluk tertinggi satu demi satu mati, dan tidak ada yang bisa melawannya. Selain itu, para kesatria alam semesta itu merasa sulit untuk melepaskan diri dari domain teknik warisan tubuh Mosa. Namun saat ini, lautan hitam tak terbatas menenggelamkan dataran dan langit, dan kekuatan pembatasannya begitu besar sehingga pikiran Luo Feng jernih dari pembunuhan. Luo Feng melihat ke sekeliling. Pada lautan tak terbatas itu tampak seperti air, tetapi itu adalah area yang dibuat oleh energi khusus dengan kepadatan tinggi seperti sungai 9 harimau. Kekuatan yang kuat dipakai dalam pertempuran itu mungkin 100 kali lebih kuat daripada serangan menggunakan semua kekuatan tubuh Mosaku, dan itu mungkin menyaingi sungai 1000 harta karun guruku. Itu pasti lautan gunung terapung milik Master Tongling, pikir Luo Feng. Manusia Luo Feng! Suara yang kuat masuk ke telinga Luo Feng. Apakah ini Master Tongling dari aliansi ras iblis? Kamu masih bisa tersenyum, kata suara yang kuat itu. Hahaha, beraninya kamu. Asal kamu tahu, Master Banov akan segera datang. Luo Feng tersenyum lebih lebar, berbalik dan terus terbang ke satu arah.
dia memecahkan air samudera hitam bergerak semakin cepat. "Kamu masih berani terbang di lautan gunung terapung milikku?" Suara yang kuat menjadi marah dan kekuatan dalam lautan itu melonjak. Tetesan air mulai mengenai Luo Feng seperti neutral, tetapi Luo Feng terus terbang tanpa terpengaruh. Kupikir lautan gunung terapungku bisa membunuhmu jika aku memanfaatkannya sepenuhnya. Tapi sekarang sepertinya kau memang memiliki beberapa kemampuan yang bisa dibanggakan," kata suara itu. Kekuatan dari lautan hitam terus melonjak. Itu bisa dengan mudah membunuh tuan alam semesta tingkat atas. Namun Luo Feng dengan mudah menerobos air dan terbang ke kejauhan yang mengejutkan Master Tongling. Apakah Luo Feng benar-benar menjadi master alam semesta? Dia bertanya-tanya dalam hati. "Saya memiliki harta karun sejati Armor Force, dan itu bisa melemahkan serangan hingga 1/100.000. Tubuh dewaku lebih dari 55.000 mil. Bahkan master alam semesta puncak mungkin perlu menggunakan semua kekuatan mereka jika mereka ingin membunuhku. Hanya harta sejati jenis domain itu tidak bisa mempengaruhiku," pikir Luo Feng. Di tempat lain, Luo Feng dapat dengan mudah menahan serangan dari lautan gunung terapung milikku, bahkan ketika aku memanfaatkannya secara maksimal, lapor Master Tongling. Semua master alam semesta dikejutkan ketika Master Tongling menyampaikan berita tentang 3 aliansi. Ada 2 kemungkinan. 1, Luo Feng telah menjadi master alam semesta dan dia memiliki tubuh dewa tertinggi. 2, Luo Feng memiliki harta karun sejati yang luar biasa untuk melindungi tubuh dewanya. Apakah Luo Feng telah menjadi master alam semesta? Mungkin dia mendapat harta karun sejati yang luar biasa karena keberuntungannya. Tidak mudah mendapatkan harta karun sejati. Semua harta karun sejati memiliki latar belakang yang kuat, dan Anda tidak bisa mendapatkannya karena keberuntungan, kecuali para senior memberikannya kepadanya. Beberapa master alam semesta menggunakan pelindung harta karun sejati tingkat atas. Bagaimana bisa Luo Feng juga diberi 1? Master Banov akan melawannya. Kita akan segera mengetahui kebenarannya. Ras serangga, ras robot, dan ras iblis semuanya menemukan bahwa Luo Feng memiliki banyak misteri, dan beberapa makhluk hebat mulai bertanya-tanya apakah dia telah menjadi master alam semesta. Sementara itu, Luo Feng masih memecahkan air hitam dan terbang bebas. Tubuh Mosa berada di salah satu cincin dunianya. Rasanya sangat menyenangkan bisa membunuh mereka semua. Luo Feng telah membunuh lebih dari 800 kesatria alam semesta yang memberinya kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Selain itu, dia juga memiliki keinginan untuk membuat teknik. Keinginan untuk membunuh di dalam hatinya, dia ingin menggabungkan itu dengan teknik pedangnya. Dia memang luar biasa saat menampilkan teknik cahaya emas, tapi dia tidak merasakan kegilaannya. Saat ini tubuh Mosa mendongak dan melihat kekuatan dewa sedang dipicu. Gambar ukiran yang rumit terus bermunculan. Luo Feng bisa merasakan dorongan itu. Tidak terasa seperti itu, pikir Luo Feng. Luo Feng tahu bahwa dia mampu menciptakan teknik tingkat tuan alam semesta hanya dengan menggunakan ransumnya. Namun, itu akan membutuhkan inspirasi dan emosi baginya untuk menciptakan teknik master alam semesta. Luo Feng terus melihat ke gambar ukiran raksasa di langit, dan di bawah kendali pikirannya, gambar ukiran itu menjadi semakin kompleks. Yang mendapatkan lebih banyak inspirasi dan keinginan untuk membunuh benar-benar dimasukkan ke dalam gambar ukiran itu. Akhirnya, gambar ukiran itu selesai. Sebuah gambar ukiran yang sangat besar dan lengkap melayang di langit, memancarkan kekuatan tak berujung dan agresi sama. Selesai. Mata Luo Feng berbinar, dia menunjuk ke langit, dan gambar ukiran raksasa lainnya muncul, yang merupakan gambar ukiran cahaya emas. Kedua pahatan itu mengambang berdampingan di langit. Keduanya meresap kekuatan tak terbatas, yang di kiri tampak haus darah, dan yang di kanan tampak acuh tak acuh. Akhirnya, saya telah menciptakan teknik tertinggi kedua dari para master alam semesta, kata Luo Feng. Dia tersenyum. Aku akan menamakannya cahaya berdarah.
Tiba-tiba, makhluk yang menjulang tinggi berlari menuju Luo Feng dari antara lautan hitam. Sebuah suara bergema di langit. Luo Feng! Luo Feng segera berbalik dan segera tahu Master Banov sudah ada di sini. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.